Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak Ibu, perkenankan pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Nama saya adalah Nur Hidayati Putri, SPD MPD. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Fasilitator saya adalah Bapak Sunarto MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Tuti Yamila Sari, SPDI MPD. Tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual modul 1.4 adalah CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kasus pertama. Pada hari Jumat, ketika semua siswa sedang melaksanakan kegiatan keagamaan rutin di lapangan, saya berinisiatif untuk memeriksa kondisi kelas yang mana saya merupakan wali kelasnya. Kelas saya ini terletak di lantai 3 paling ujung. Ketika sampai di kelas, saya terkejut ketika mendapati salah satu siswa saya yang bernama Ezi sedang duduk di bagian belakang dengan santainya sambil bermain HP. Kemudian saya membawa siswa tersebut ke kantor guru untuk saya proses lebih lanjut. Ezi, tadi kami lihat Ezi lagi main HP di kelas pada saat jam pelajaran muhadarah, ya kan? Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya, Miss, maaf, tapi Ezi mau keluar kelas, jadi daripada lain, jadi Ezi main game. Ada alasan yang lain nggak? Saya lagi datang kelas, terus lagi nggak ambil pelajaran. Oke. Apakah Ezi tahu kalau Ezi sekarang dalam masalah? Oke, baiklah. Di sini Miss tidak akan mencari siapa yang salah ya Ezi ya. Miss di sini untuk mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama kita bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal ini. Kalau Ezi pasti melakukan ini karena ada alasannya kan? Nah, pasti senang ya main game di kelas untuk menghilangkan kebosanan. Yes. Ya, Miss bisa lihat kalau Ezi tadi menikmati sekali mainnya sampai nggak lihat Miss datang ya kan. Nah, tetapi yang Ezi lakukan itu merugikan diri Ezi sendiri. Kenapa? Tadi teman-teman di muhadarah bisa dapat materi agama, ya kan? Sementara Ezi enggak. Rugi kan Ezi? Oke, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Apa nilai-nilai umum yang udah bisa kita sepakati dan bagian mana yang belum Ezi tunjukkan? Harus memiliki integritas diri. Nah yaitu, persis sekali. Ternyata Ezi masih ingat kan keyakinan kelas yang udah kita buat? Nah, kita kembali ke kejadian tadi pagi ya. Apa Ezi sudah menunjukkan integritas diri dengan bermain HP di kelas saat jam pelajaran muhadarah di lapangan? Tidak. Tapi tadi Ezi bilang merasa senang ya kan? Nah, menurut Miss ada cara lain untuk mencari kesenangan, tapi tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Menurut Ezi gimana? Oke, nah sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah Ezi tahu apa yang akan bisa Ezi lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan meminjam kepada kelas untuk Baiklah, permohonan maaf Ezi diterima. Sekarang kembali ke kelas ya untuk melanjutkan pelajaran berikutnya dan lakukan yang apa Ezi bilang tadi ya. Iya, sama-sama. Kasus 2. Ketika gotong royong kelas di hari Sabtu, para siswa laki-laki mendapatkan tugas membersihkan jendela. Ketika salah seorang siswa bernama Farel sedang naik ke atas kursi untuk menjangkau jendela yang tinggi, Rasha menarik celana Farel ke bawah sehingga membuat para siswi yang melihat berteriak kaget. Setelah memperbaiki celananya yang melorot, Farel pun mengejar Rasha dan mereka hampir baku hantam bila teman-temannya tidak melerai.
Farel pergi ke kantor untuk mengadukan perbuatan Rasya kepada wali kelas. Wali kelas kemudian memanggil Rasya ke kantor. Farel kesini menceritakan kejadian di kelas tadi. Katanya Rasya menarik celana Farel sehingga auratnya kelihatan dan dia malu. Apa betul kejadiannya seperti itu? Iya, Bos. Saya cuman cari bahan ketawanya, Bos. Oh, jadi Rasya cuma bercanda ya? Iya, Bos. Iya. Mungkin ada alasan lain yang membuat Rasya tergerak melakukan itu? Miss, cuman cari bahan ketawa aja dong, Miss. Oh begitu. Jadi sekarang apa Rasya tahu kalau sekarang Rasya dalam masalah? Tahu, Miss. Baiklah. Jadi Miss di sini tidak akan mencari siapa yang salah, ya. Miss di sini kita mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal ini. Ya, Rasya pasti melakukan ini ada alasannya kan? Iya. Pasti senang ya bercanda dengan musilin teman biar ada bahan untuk ditertawakan ya. Iya, oke. Ya. Miss bisa mengerti bahwa Rasya punya alasan untuk melakukan itu. Tapi yang Rasya lakukan itu merugikan diri sendiri dan orang lain, ya. Teman jadi malu dan Rasya sendiri juga mendapatkan image yang negatif dari teman-teman. Betul apa enggak? Ya, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Ya, masih ingat nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati dan bagian mana yang Rasya belum tunjukkan? Rasya belum nunjukin kita saling menghargai sama teman. Iya, saling harga-menghargai ya. Benar sekali. Ternyata Rasya masih ingat keyakinan kelas yang udah kita buat. Nah, kita kembali ke kejadian tadi. Apakah Rasya sudah menunjukkan sikap menghargai dalam perbuatan Rasya tadi itu? Belum. Tapi tadi Rasya bilang merasa senang ya. Nah, bisa buat ketawa-ketawa ya kan? Iya. Nah, menurut Miss ada cara lain untuk mencari kesenangan, tapi tidak merugikan orang lain. Menurut Rasya gimana? Betul atau enggak? Betul. Ya, banyak ya. Nah, tidak harus dengan cara seperti tadi. Sekarang, marilah kita selalu mengingat keyakinan kelas kita itu. Dan apa Rasya sekarang tahu cara memperbaiki kejadian yang tadi itu? Saya akan minta maaf kepada Miss depan teman-teman dan saya tidak akan mengulangi kejadian itu. Ya, tidak akan mengulanginya lagi ya Rasya ya. Bagus. Nah, lakukan ya apa yang Rasya bilang tadi itu. Ya, Rasya udah Miss maafkan ya. Oke, sekarang kembali ke kelas ya. Tunggu kak. Oh lah jalan mati. Menarik celana Farel sehingga auratnya kelihatan. Ya, Miss. Lupa. Tunggu. Tahu Farel punya alat itu. Kok Farel? Nggak ulang tuh boleh kak. Kalau kak. Lah. 1, 2, 3. Tunggu. Sekian demonstrasi kontekstual modul 1.4 dari saya. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.